Metaverse, kata sandi menuju era kekayaan berikutnya. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Dalam era ini, integrasi dunia maya dan dunia nyata sedang dipercepat, dan masa depan akan datang lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Cara pertama adalah dunia nyata sedang divirtualisasi, dan cara kedua yang akan berdampak pada kita di masa depan adalah bahwa dunia maya sedang memasuki dunia realitas, dan industri fisik akan didukung oleh teknologi virtual. Dunia maya hari ini hanyalah miliknya industri IT atau information technology, dan masa depan dunia maya adalah eksperimen besar dalam masyarakat manusia. Pada tanggal 12 Agustus yang lalu, ada sebuah artikel mengenai CEO dari Nvidia bernama Huang Renxun atau Jensen Huang yang berhasil mengelabui dunia selama lebih dari 3 bulan. Dan tidak ada orang yang menemukan bahwa jaket kulit yang dipakainya adalah palsu, dapur palsu, bahkan ia sendiri adalah palsu. Begitu artikel ini dirilis, langsung meledakkan lingkaran teman-teman di sekitar Ricky. Karena mayoritas orang tidak terpikir bahwa sejak epidemi COVID-19, Jensen Huang telah mengadakan berbagai konferensi pers di dapur sendiri. Setelah diteliti lebih lanjut, semua background yang kita lihat di atas ternyata diciptakan oleh platform teknologinya sendiri, bernama Omniverse. Bahkan, citra pribadi Jensen Huang juga berbentuk manusia maya digital. Tapi, ada pakar segera menunjukkan bahwa deskripsi dari artikel itu tidak akurat. Image manusia maya digital Jensen Huang hanyalah 14 detik, dan sebagian besar tampilan video adalah orang yang nyata, di mana akhirnya media ini segera mengoreksi dan minta maaf atas pernyataannya. Semua plot membalik hanya dalam semalam. Namun, para berita masih berfokus pada rincian seberapa banyak konten yang ditampilkan berbentuk virtual dan melupakan sinyal yang lebih penting di balik berita nyata. Karena dunia akan benar-benar ditumbangkan oleh teknologi. Dalam dokumenter yang dirilis Nvidia pada tanggal 12 Agustus, dalam segmen platform Omniverse-nya, meskipun hanya tampilan 14 detik, tetapi untuk mencapai lingkungan dapur nyata serta orang maya yang nyata dibutuhkan banyak teknologi tinggi yang harus dikombinasikan dengan grafis komputer, kecerdasan buatan atau AI, dan teknologi simulasi. Dalam era saat ini, integrasi dari dunia maya dan dunia nyata akan dipercepat, dan masa depan akan datang lebih cepat dari yang pernah Anda pikirkan. Semua masa depan yang indah dan akan berdampak pada kehidupan kita masing-masing dalam dua cara. Cara pertama adalah dunia nyata sedang divirtualisasi. Misalnya, sistem cerdas seperti robot dan mobil tanpa pengemudi atau full self-driving teknologi dan AI akan terus berkembang pada kecepatan yang tidak dapat kita bayangkan. Jadi, bagaimana memindahkan dunia nyata ke dunia maya? Metaverse, sebuah konsep teknologi yang lagi hot di dunia saat ini, yang menggambarkan konsep iterasi internet masa depan, yang terdiri dari ruang virtual 3D yang terus-menerus bersama terhubungkan ke dalam alam semesta virtual yang dapat dirasakan. Metaverse, gerakan benda-benda di dalamnya mematuhi hukum-hukum fisika dunia nyata, dan sebagian besar dari pembangunan platform yang sedang dikembangkan oleh Nvidia adalah untuk memastikan dunia maya ini mematuhi semua aturan fisik dunia nyata, seperti pencahayaan yang diakibatkan oleh perubahan sudut refleksi, percepatan jatuhnya suatu objek, ketinggian melompat manusia, dan lain sebagainya.
Baru-baru ini, Nvidia, Apple, dan Pixel sedang bekerja sama untuk merumuskan kembali standar industri untuk simulasi fisika yang disebut Universal Scene Description atau disingkat USD. Ini juga merupakan standar dari platform Nvidia Omniverse yang dapat menyatukan hukum fisik di seluruh dunia maya menjadi standarisasi. Artinya, persis sama dengan dunia nyata. Melatih robot di dunia maya adalah tren masa depan. Selain itu, sangatlah mustahil bagi latihan robot maupun mobil mengemudi otonom untuk membedakan apakah mereka sedang berada di dunia maya atau di dunia nyata. Dengan melatih robot supaya mereka dapat belajar lebih cepat. Bahkan ketika hardware robot belum ada, robot ini dilatih untuk bekerja pada lini produksi. Dan ratusan ribu robot bisa belajar pada waktu yang sama. Sehingga kecepatan evolusi seperti ini benar-benar tak tertandingi di dunia nyata. Selain robot, mobil mengemudi otonom dapat mengemudi di dunia maya selama 24 jam sehari, meningkatkan tingkat kecerdasan mobil dengan menciptakan kondisi jalan lingkungan yang lebih kompleks. Dibandingkan dengan cara pengumpulan data di dunia nyata, cara di dunia maya dapat membuat kemungkinan yang tak terbatas. Penguji dapat mengatur berbagai rambu jalan, pejalan kaki, hambatan, cuaca, dan faktor-faktor lain yang akan mempercepat proses evolusi. Di masa lalu, kecerdasan buatan yang dipimpin oleh DeepMind telah dioptimalkan yang akhirnya mengalahkan pecatur dan pemain game manusia. Ricky percaya bahwa di masa depan, robot cerdas berdasarkan pelatihan lingkungan virtual akan dapat mengalahkan manusia di dunia nyata. Karena kemampuan mereka untuk belajar dapat meningkat sangat pesat dibanding manusia. Cara kedua yang akan berdampak pada kita di masa depan adalah dunia maya sedang perlahan namun pasti memasuki realitas dan industri fisik akan didukung oleh berbagai teknologi virtual. Meskipun bentuk manusia maya Jensen Huang hanya muncul 14 detik, namun bisa dipastikan dunia maya sedang memasuki dunia nyata. Akibatnya, jangkar virtual atau virtual anchor akan muncul di mana-mana dan kemungkinan besar selebriti internet akan berasal dari orang virtual yang juga dapat menyiarkan podcast secara langsung tanpa gangguan 24 jam sehari. Kita sedang memasuki era layanan skala besar. Tidak ada produk yang sederhana, melainkan kombinasi dari manusia dan mesin untuk menyediakan berbagai cakupan pelayanan. Terutama dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, semua pengalaman manusia dapat dikuasai oleh orang-orang digital virtual. Setelah penyalinan akan banyak digunakan di semua industri. Tentu saja, tidak hanya orang virtual, lingkungan virtual juga dapat dibangun di masa depan. Siapa tahu, di masa depan juga mungkin muncul Disneyland virtual. Kita dapat memasuki taman Disneyland setiap saat hanya dengan satu klik saja, tanpa harus berbaris panjang selama berjam-jam. Disneyland virtual ini tidak akan membatasi jumlah pengunjung. Di samping itu, kita juga bisa menikmati pengalaman VR, AR sepuas kita. Lalu pertanyaannya, kalau kita bisa membangun Disneyland virtual, apakah kita juga dapat menciptakan dunia maya seperti dalam film Ready Player One, di mana dunia ini tidak harus mengikuti hukum fisika di bumi? Karena kita juga bisa mengubahnya seperti di bulan atau planet Mars. Kita bahkan dapat membuat aturan fisik baru. Kita dapat mendefinisikan kembali ruang dan waktu semau kita. Menciptakan alam semesta baru, peradaban baru, yang runtuh adalah hukum fisika. Namun yang tetap tidak berubah adalah aturan masyarakat. Dunia maya saat ini hanyalah milik dunia IT. Namun, dunia maya di masa depan adalah sebuah eksperimen besar masyarakat manusia. Dia mungkin akan menjadi milik fisikawan, psikolog, dan filsuf untuk mengeksplorasi bersama bagaimana membuat dunia nyata menjadi dunia yang lebih baik. Teknologi adalah kekuatan pendorong utama bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Teknologi telah membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik.
platform pengenalan Nvidia bernama Omniverse atau Metaverse yang dipromosikan oleh bos Facebook Mark Zuckerberg memberitahu kita bahwa dunia indah di masa depan baru saja dimulai. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!